kawan-kawan yang ada di FM pada hari ini. Kita tetap semangat menikmati kasih Tuhan, dan hari ini hambanya Pendeta Hugh Chonse sudah hadir dari Malaysia yang akan memberikan wejangan sharing firman luar biasa. Maka pada hari ini kita renungkan hari-hari ini adalah hari kemenangan yang membuat kita semua menjadi kuat menghadapi segala tantangan-tantangan ke depan. Lagu ini memberikan satu kekuatan ketika kita merenung, ketika kita menikmati, karena kuasa Tuhan hadir dalam setiap lagu ini. Kasih Tuhan memberkati. Ada sebagai berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, pelayan Tuhan. Semua anugerah melimpahkan hatimu, besar anugerahmu melimpahkan kasihmu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Ada sebagai saudaraku pada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, melayani Tuhan, semua karena anugerah tercurah bagiku. Besar anugerahmu melimpah kasihmu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Ketika hari-hari kita menghadapi berbagai macam cobaan, kita selalu memohon kepada Tuhan, karena Tuhanlah Allah pembela kita. Karena kita tahu bahwa hanya satu Tuhan Yesus yang menolong dan melindungi kita. Dia mengerti bahasa kasih. Dia mengerti bahasa cinta. Dia selalu kita maunya ada di sebelah. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami senantiasa dekat kepada Engkau setiap yang terjadi dalam hidup kita. Ku yakin saat Kau
berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Kuliahkan dan dipulihkannya. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Kuliahkan dan dipulihkannya. Kuliahkan dan dipulihkannya. Kuliahkan dan dipulihkannya. Satu hal yang kita minta adalah selalu kita ingin masuk ke suatu rahmat kasih Tuhan, berdiri di altar. Kita memuji, mengangkat tangan dan menyembah, sebab Allah yang Maha Kudus hadir di sini. Kini saatnya berdiri di altarnya. Suaralah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesus kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Demikianlah pujian IMM. Tuhan memberkati di awal doa. Kami serahkan kepada host, yaitu Bapak Derikson, untuk melanjutkan doa ini. Tuhan memberkati.
Ya, kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, saat sore hari ini Tuhan atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, bahkan perkenanan-Mu, mempertemukan kami semuanya hamba-hamba-Mu, dari mana tempat kami berada, dimanapun kami berada saat ini Tuhan, untuk beribadah di ibadah Jum Family Ministry saat sore hari ini. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, kami tadi bawa dalam pujian penyembahan. Kami percaya Engkau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan. Amin. Yang kami naikkan Tuhan. Biarlah hamba-Mu Engkau semakin pakai Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang akan memberikan kesaksian. Bahkan semuanya yang ambil bagian, terutama hamba-Mu, Bapak Pendeta Hiu Chong Che, yang akan menyampaikan isi hati Tuhan untuk memberkati kami, menegur kami, mengoreksi kami, menuntun kami ke dalam kebenaran. Urapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan sebagai saluran berkat firman-Mu saat sore hari ini Tuhan. Bagi kami semuanya yang merindukan firman-Mu Tuhan, yang haus akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pimpinlah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Bahkan juga Tuhan, kami sadari siapa diri kami Tuhan. Di dalam penguasaan diri, pengendalian diri kami seringkali kami terjatuh, dan setiap hari kami terjatuh. Baik terhadap sesama kami manusia, dosa kami dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami. Sebagaimana pujian yang baru saja kami naikkan Tuhan, kami mau masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Kiranya Tuhan sucikan kami oleh kuasa darah-Mu, terutama dosa kami di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, basuh kami dengan kuasa darah-Mu yang telah menebus kami Tuhan. Pimpin kami pada saat sore hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Mungkin ada teman-teman kami akan masuk dalam ibadah Jum ini, jauhkan segala yang menghalangi mereka Tuhan. Demikian juga jaringan, peralatan yang kami pakai, jamah, jauhkan dari segala kerusakan, jauhkan dari segala kegangguan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau jamah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Demikian juga kuasa-kuasa kegelapan yang tidak senang jika kami memuji, menyembah Engkau Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu di dalam beribadah Tuhan. Kami tolak kuasa kegelapan di dalam nama Yesus Kristus. Kami tolak, kami patahkan Tuhan, karena kami percaya roh yang telah Kau berikan adalah roh yang lebih besar dari roh apapun dalam dunia ini Tuhan. Bagaimana hamba-Mu yang akan menyampaikan tentang iman yang sejati pada saat hari ini Tuhan, kami akan dikuatkan. Kami percaya Tuhan, Engkau ambil alih dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami serahkan ibadah ini dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, silakan hamba-hambanya yang bersaksi. Silakan, Tuhan memberkati. Mungkin ada Pak Anfal. Bu Adeline belum sampai rumah ya, masih di bandara. Iya. Ibu Lydia, ada kesaksian Bu Lydia? Saya mau bersyukur aja saat ini ya, di mana Tuhan menambahkan 1 tahun ya. Saya bersyukur ya. Kayaknya. Berarti hari ini ulang tahun dong, Bu Lydia. Bu Lydia. Yang keberapa Bu Lydia? Yang 17. Wah, luar biasa. Haleluya. Ya, haleluya. Ya, dengan pesta itu. Sweet 17. Maka kemarin kok kan ada sebetulnya dimasukin, nggak tahu ya, udah kita tetap tapi nggak begitu dilihat ya. Ya. Selamat ulang tahun Bu Lydia. Tuhan memberkati, sehat, panjang umur, dan semakin melayani. Amin. Dicintai banyak orang dan jemaat bertambah, banyak jiwa dimenangkan. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan, Tuhan menolong banyak masalah ya kalau saya hadapi. Memang sekarang juga lambung saya masih sakit, tapi kalau dikasih makan hilang. Nanti kalau udah ini berapa jam gitu sakit lagi, itu mungkin dari makan itu kali. Ya. Mesti diisi terus. Saya juga nggak tahu udah gitu, udah ke dokter internis, udah di endoskopi, ya pengobatannya gitulah, suka terbalik lagi ke itu lagi, minum kunyit lagi gitu ya. Jadi mundar-mandir begitu aja kayaknya.
pakai madu, kunyit memadu gitu ya. Ya saya bersyukurlah Tuhan tolong gitu ya, hari-hari dilewati. Biarpun ada masalah, tapi Tuhan selalu menolong itu ya. Ya kita bersyukur aja sama Tuhan. Jadi tadi juga anak saya langsung video call dari Jakarta. Saya bersyukur Tuhan tolong semuanya. Biar hari ini saya juga bersyukur ya. Saya juga membuat kue ya buat tetangga di sebelah itu ya. Saya pikir ya udahlah ngasih makanan aja yang ketahuan gitu ya. Kalau ngasih uang kan gak seberapa gitu ya. Saya bersyukurlah Tuhan baik menolong, masih diberikan kesehatan, masih bisa bikin kue gitu. Kalau saya memang kerja kayaknya cepat gitu ya, nggak terlalu sulit gitu. Karena udah hobi gitu ya. Memang seperti aku katakan gitu. Saya juga begitu di rumah temen aja sebentar saya bersih-bersihin gitu loh. Kayaknya seneng gitu nanti toto bersih gitu. Jadi senengnya kalau udah saya kerja terus bersih gitu. Jadi saya seneng bangga gitu. Bisa ya bersih ya gitu. Jadi saya seneng bersih-bersih aja gitu. Jadi di tempat mana, saya kemana, begitu aja ya. Jadi saya bersyukur. Jadi teman saya gini, udah Lydia kemari lagi katanya. Jadi rumahku jadi bersih katanya gitu. Jadi saya senangnya begitu aja gitu. Itulah satu kebaikan. Jadi Tuhan selalu menolong apapun yang kita hadapi, ya Tuhan tidak tinggalkan katanya. Jadi mesti olahraga jalan katanya. Tempo-tempo saya udah jalan gitu. Saya udah hampir sampai. Kenapa nggak naik ojek aja ya gitu daripada jalan. Tapi kalau ingat lagi ada yang bilang banyak jalan katanya. Jadi bagus sehat. Jadi begitu ya. Jadi itu terus ya. Jadi saya bersyukur ya Tuhan baik menolong. Itu aja sedikit. Biar bantu doa buat saya, biar Tuhan tolong semuanya saya hadapi. Ya, apapun ya memang kalau saya ingat yang di sebelah itu baru aja belum lama menikah ya di sini ada 8 bulanan kurang lebih ya gitu. Toto sekarang udah meninggal gitu kayaknya masih teringat gitu ya. Saya tuh seneng kalau orang sehat terus gitu ya. Kalau ada orang yang meninggal rasanya susah hati saya gitu kayaknya saya ikut. Ya bagaimana gitu kehilangan ya gitu ya biar jarang ketemu tapi kehilangan gitu itu aja sedikit kesaksian saya bersyukur saya juga sering doakan semuanya biar kita sehat semuanya biar kita tetap bertemu gitu dan juga bersama-sama melayani buat Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ya, selamat ulang tahun Bu Lydia, Ibu Pendeta Lydia. Bersih pangkal sehat, artinya membuat Ibu Lydia panjang umur dan Tuhan juga bekerja melalui Ibu Pendeta Lydia. Tuhan memberkati, semakin memberkati keluarga, juga jemaat yang dilayani dan di usia yang dikasih bonus 71 tahun, sudah luar biasa itu bonus. Biasa. Ya. Berapa Bu? 74. 74 jangan dibuat. 74. Bu Grace berapa Bu Grace? Bu Grace. Bu Grace baru 40. 70. 70. Ya. Tuan saya Bu Grace. Iya, Tuhan Ibu Lydia ya. Makanya Bu Grace jangan ngelawan-ngelawan sama Bu Lydia. Apalagi Pak Derikson. Lebih muda lagi ya. Ya, tuh ke Bapak tuh. Doakan Bu Grace, saya juga nyampe sampai 70-an ini. Amin. Udah saya ngaminin aja dah. Amin. Silakan mungkin Ibu Adeline mau kesaksian tuh. Bu Adeline, shalom Bu Adeline. Panjang umur buat Bu Lydia. Shalom Bu Adeline. Tadi Pak Presiden Jokowi udah bilang masih di jalan Pak Dirikson, Ibu Adeline. Ya? Ibu Adeline masih di jalan. Ya. Masih di terowongan. Kalau nggak ada lagi kesaksian, ya silakan Pak Nikolas. Satu pujian kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang iman sejati dari hambanya Bapak Pendeta Hiu Chong Che. Silakan Pak Pendeta Ibu silakan Pak Evangelis Nikolas Liang. Shalom. Shalom, Tuhan berkati. Oke. Bentar.
Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tepat jawabanku. Aku pun tahu tak pernah sendiri, sebab Kau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskan, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Baik, saya kembalikan kepada hambanya. Tuhan memberkati. Ya, silakan buat hambanya Bapak Pastor Hugh. Shalom. Pastor Hugh. Shalom. Ya. Bisa dengar? Apakah suaranya cukup bagus? Ya, bagus Pak. Bagus. Oke. Terima kasih kesempatannya sekali lagi. Selamat ulang tahun. Untuk Mana Ibu Lydia. ibunya? Bu Lydia. Hanya ada, oh ini muncul lagi. Oh ya, selamat ulang tahun Bu Lydia. Terima kasih, Pak. Ya. Saya hari ini diberi kesempatan untuk berbagi dan saya kemarin bicara dengan Pak Mingguan. Saya ini rencananya bicara atau mungkin ambil dari Filipi 2. Tapi saya sempat berkata kalau bisa tidak usah tema. Saya pikirnya tidak terbatas atau dibatasi oleh tema yang sudah ditetapkan gitu. Pada detik-detik terakhir bisa, ya bahasanya melenceng sedikit lah. Karena kalau bicara tentang iman, biasanya umumnya orang mengambil dari surat Yakobus. Khususnya Yakobus pasal 2, mungkin ayat 14-5 itu ya. Yang mengatakan kalau ada orang yang kata dia punya iman, tidak ada perbuatan, biasanya gitu. Biasanya ambil dari situ. Tapi hari ini saya ingin berbagi dari satu sudut pandang saya yang berbeda, dan saya ambil dari Filipi, ya khususnya dari Filipi pasal kedua. Surat Filipi ini biasanya dikatakan sebagai surat sukacita, khususnya di pasal 4 ayat keempat itu mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi bersukacita. Jarang atau umumnya itu tidak dihubungkan dengan iman. Nah, saya mau mulai dari Filipi pasal 2, khususnya di ayat 1 dulu. Filipi pasal 2 ayat pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri.
Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yang saya ingin sorot itu khususnya di Filipi pasal 2 ayat yang pertama. Jadi karena dalam Kristus. Kata dalam Kristus itu pasti berarti orang itu orang yang beriman. Kalau di dalam Kristus, tapi orang itu tidak beriman, itu sepertinya tidak logika. Orang yang berada dalam Kristus pasti adalah orang yang beriman. Dan ini juga ada satu kabar baik bagi kita, bagi saya khususnya, mungkin juga bagi Bu Lydia yang sedang berulang tahun. Saya barusan belajar, khususnya dalam masa pandemi ini, kalau seseorang itu beriman dan dalam Kristus, tidak ada kematian. Hanya ada yang meninggal dunia. Meninggal dunia yang fana ini, tapi tidak ada kematian. Meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia. Tapi tidak ada kematian. Tetapi kalau orang itu tidak beriman dan tidak berada dalam Kristus, kematian itu bahaya sekali. Dia akan menderita. Ya. Nah, kalau kita kembali kepada Filipi, surat Filipi pasal 1 itu mengatakan sukacita itu dalam satu pemikiran yang tunggal. Paulus itu punya satu tujuan yang tunggal, yaitu tujuannya adalah mengabarkan Injil. Kalau Anda membaca pasal 1 ayat 12, itu mengatakan dia ingin mengabarkan Injil, menyebabkan kemajuan Injil. Bahkan itu berarti kalau dia harus masuk penjara, harus dikritik orang, apapun ketidakenakan, ketidaknyaman yang terjadi itu, kalau itu menyebabkan kemajuan Injil, dia rela mendapatkannya. Ya, itu Paulus di pasal 1. Nah, pasal 1 itu memberitahu bagaimana kita bisa memiliki sukacita sekalipun keadaan tidak sesuai harapan. Pasal 2 ini, yang ayat pertama itu mengatakan, jadi karena dalam Kristus, berarti orang yang beriman itu mengajak kepada kita, orang-orang yang memiliki iman dalam Kristus, terlepas atau kendati apapun orang lain tidak baik, tidak bagus dengan kita, kita tetap bersukacita. Itu yang sedang diajar oleh pasal kedua. Dan Paulus ini, sebenarnya Paulus ini tidak asing tentang persoalan dengan manusia. Ya, Paulus itu adalah seorang yang melayani, dia adalah seorang yang punya tanggung jawab. Itu membuat dia sebenarnya menjadi sasaran empuk untuk yang seringkali bahasanya apa ya, dibidik, dikritik, ya, digosipin, semua itu kena semualah. Paulus itu adalah itu, selalu ada persoalan, ya. Paulus juga punya persoalan dengan jemaat yang di Roma. Paulus itu adalah seorang yang ingin melindungi gerejanya, umatnya. Dia harus melindungi umatnya, orang percaya itu dari guru-guru palsu yang ada, yang dari luar gereja, yang menyerang gereja, yang menyerang dia. Dan juga Paulus juga mau melindungi umatnya dari pertengkaran, perselisihan, khususnya yang ada di pasal 4, Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 3 atau 1 sampai 4 itu ya. Itu juga ada perselisihan terjadi di sana, ya. Nah, Paulus itu mengajar dalam surat Filipi itu ketidaksepakatan, beda pendapat itu sebenarnya bukan masalah. Tetapi itu adalah gejala, ya. Perbedaan pendapat itu seperti luka atau seperti alergi dalam kulit. Masalah sebenarnya bukan di kulitnya, tapi di aliran darahnya. Kalau kita minum obat, bereskan yang di aliran darah itu, alergi di kulit itu beres. Nah, di sini saya belajar di Filipi 2 ini, khususnya itu kita perlu belajar untuk menangani masalah spiritual atau masalah rohani yang lebih dalam. Bukan dengan cara membuat peraturan, bukan tentang bagaimana kita
mengadu satu dengan yang lain, ya. Bukan itu. Nah, untuk mempunyai iman yang sejati, untuk menjadi seorang yang ada dalam Kristus, setiap kita harus rela menjadi urutan yang ketiga. Pasal 1 itu mengatakan mengutamakan Kristus. Urutan yang pertama. Pasal kedua, kalau Anda membaca Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4, itu bicara tentang menempatkan orang lain di urutan kedua. Pasal 1 urutan Kristus sebagai pertama, pasal 2 khususnya ayat 3 dan 4 orang lain di urutan kedua, baru kita sendiri. Ya. Kalau kita perhatikan komentar Paulus di Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4, Paulus ini sedang bicara tentang menghargai orang lain. Seorang yang berada dalam Kristus, seorang yang punya iman sejati, sewajarnya menghargai orang lain. Dan ini juga merupakan ketundukan. Nah, ini kalau bicara tentang ketundukan, ini juga bicara tentang kalau kita mau sukacita, kita juga perlu tunduk. Ya. Nah, orang Kristen yang punya iman sejati memiliki 3 kualitas menurut Filipi pasal 2 ini. Yang pertama, dia memikirkan orang lain. Yang kedua, dia melayani orang lain. Yang ketiga, pengorbanan untuk orang lain. Kalau Anda perhatikan Filipi pasal 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kalau orang yang punya iman sejati dan mau menerapkan ayat ketiga ini, saya cukup yakin 90% atau lebih tinggi persoalan gereja itu akan terselesai. Sangat jarang dalam persoalan antara manusia itu atau orang beriman itu bertengkar keras karena perbedaan doktrinal. Tapi seringkali orang beriman itu berbeda pendapat, berbeda pandangan, itu lebih banyak karena egoisnya sendiri, lebih banyak kecemburuan, lebih banyak mengenai perebutan kekuasaan. Itu yang banyak terjadi. Nah, kita ini, atau saya beri tema ini, iman sejati menurut Filipi pasal 2. Bagaimana untuk memiliki iman sejati ini? Bagaimana kita punya iman sejati yang mau tunduk, yang mau memikirkan orang lain, yang mau melayani orang lain, yang mau melakukan satu pengorbanan untuk lain. Bagaimana kita mau melakukan itu? Nah, inilah yang saya ingin bagikan. Karena dalam Filipi ini, khususnya pasal 2 nanti ayat 5 sampai ayat 8 itu, ada satu contoh, ada satu pribadi yang luar biasa beriman, yaitu Yesus sendiri. Dia memberi kita contoh yang sangat-sangat luar biasa. Coba kita lihat Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat 8. Ya. Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Ya, tadi saya mengatakan orang yang beriman, orang yang berada dalam Kristus tidak akan meninggal, tidak akan mati, hanya meninggal dunia. Tetapi kabar tidak baiknya, semua kita ini masih hidup dalam dunia ini. Kita ini masih hidup bersama. Kita ini perlu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
kita juga perlu mempunyai pikiran seperti Kristus. Ya. Yesus itu memikirkan orang lain. Coba Anda lihat di ayat ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahan. Ayat ke-6 ini menunjukkan kepada saya itu bahwa Yesus itu memikirkan orang lain. Dan saya mengatakan orang lain itu bukan berarti orang lain. Yang maksud saya di sini memikirkan orang lain itu saya dan Anda. Filipi pasal 2 ayat 6 itu mengatakan yang walaupun dalam rupa Allah. Ini masuk atau kita ini sekarang baca ayat ini sedang melihat pada waktu kekekalan masa yang lalu. Melihat Yesus pada prainkarnasinya. Sebelum dia mengambil rupa menjadi manusia. Di situ ada katakan dalam rupa Allah. Rupa. Kalau kita semua tahu bahwa Tuhan adalah roh. Jadi ini rupa, kata rupa ini bukan tentang ukuran atau bentuk. Rupa ini adalah ekspresi lahiriah dari sifat batiniahnya Tuhan. Nah, karena Yesus adalah Tuhan dalam kekekalan masa lalu, dia memiliki segala atau semua atribut Tuhan. Kalau Anda membaca Kolose pasal 1 ayat 15, di sana mengatakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dan ayat yang paling terkenal Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ibrani pasal 1 ayat 3 juga mengatakan ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Semua ini mengatakan bahwa Yesus itu mempunyai atribut setara dengan Allah. Dan kalau Anda dan saya melihat Yesus, Anda dan saya sedang melihat Tuhan atau Allah Bapa secara pribadi. Tetapi ketika kita membaca ayat ke-6 ini, Yesus itu tidak menggenggam kesetaraan dengan Bapaknya. Dan Yesus itu mengkesampingkan semuanya demi kita. Dia tidak memegang erat bahasa Indonesia, cengkeram hak istimewa keilahiannya. Yesus melepaskan semua itu. Dia rela melepaskan semua hak itu. Kenapa? Karena dia percaya ketika dia melakukan itu, dia bisa membantu kita, menolong kita, menyelamatkan kita. Kalau dia tidak melepaskan itu, dia tidak bisa, tidak akan menjawab persoalan kita. Nah, kenapa dia mau melakukan gitu? Karena dia memikirkan kita. Yesus memberi satu contoh yang baik bahwa ketika orang beriman, dia tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi dia memikirkan orang lain. Ada satu cerita yang saya pernah baca, itu mengatakan kunci untuk mengetahui seseorang itu tidak hanya memberi orang itu tanggung jawab, tetapi memberi dia hak istimewa. Saya belajar, terlepas apapun latar belakang kita, atau latar belakang apapun orang itu, kalau orang itu dibayar dengan cukup, dia pasti bisa bertanggung jawab. Tetapi membutuhkan karakter yang nyata untuk menangani hak istimewa. Seorang pemimpin sejati akan menggunakan hak istimewanya untuk membantu orang lain. Seorang yang bahasa saya itu mungkin lebih rendah, lebih terhina, akan menggunakan hak istimewanya untuk mempromosikan dirinya sendiri. Dan kalau Anda melihat di sini, Yesus menggunakan hak istimewa keilahinya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kita semua. Bagaimana kita yang dikatakan orang beriman, orang yang berada dalam Kristus,
orang yang sudah ditebus, diselamatkan, kita memiliki hak istimewa. Apakah kita memakai hak istimewa kita ini untuk diri kita sendiri, atau kita juga memikirkan orang lain? Manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang tertinggi, diberi kuasa atau kekuasaan di atas segalanya. Tapi kita semua tahu ya cerita di Taman Eden itu, iblis berbisik dan berkata, jangan puas dengan itu. Kita ini manusia bisa mendapat lebih banyak. Kita ini bisa dapat menjadi seperti Tuhan, katanya iblis kepada Adam dan Hawa di Taman Eden itu. Nah, sejak itu umat manusia itu ingin dengan egois, ingin mencengkeram lebih banyak, ingin mendapat lebih banyak. Tapi orang Kristen itu dipanggil untuk punya standar yang berbeda. Di ayat kelima, kita ini dipanggil untuk menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Di mana dia meninggalkan segala kesetaraan ilahinya dengan Allah Bapa, datang ke dunia menjadi seperti kita, untuk kita. Karena Kristus memikirkan kita. Seorang yang beriman, yang memiliki iman sejati, dia pasti memikirkan orang lain yang belum terselamat itu bagaimana. Hal yang kedua, contoh teladan yang kita bisa lihat dari Yesus adalah Yesus melayani orang lain. Ayat 7. Kalau saya belajar di ayat 7 itu, memikir orang lain itu hanyalah pemulaan. Ayat 7 mengatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Memikirkan orang lain hanyalah suatu pemulaan. Itu hanya dalam pikiran aja. Selanjutnya kita harus naik ke atau masuk ke tahap yang berikutnya, yaitu mempraktekkannya atau melakukannya. Kalau Anda membaca di ayat ke-7 itu, Yesus datang ke dunia ini untuk kita. Dia datang ke dunia ini bukannya ke istana, tetapi ke satu kandang, ke suatu kehidupan yang rendah, ke suatu keberadaan yang banyak dibenci, dihina orang. Dia dibesarkan di satu desa, tetapi dia adalah seorang guru, bahkan mahal guru. Tetapi mau menjadi seorang pelayan. Ya. Mengambil rupa seorang hamba. Ada kata rupa lagi. Di sini Yesus ini tidak berpura-pura menjadi seorang hamba. Atau mengambil peran sebagai seorang hamba. Tetapi dia benar-benar menjadi seorang hamba. Dia melayani orang sakit, melayani orang yang sedang berkesusahan, melayani penderita kusta, melayani orang-orang terhina. Dia membasuh kaki para muridnya. Yesus ini menanggalkan jubah kemuliaannya, menanggalkan keagungannya, menanggalkan keilahiannya untuk melayani orang lain. Bagaimana dengan kita yang mengatakan diri kita memiliki iman? Apakah kita cukup mengatakan bahwa saya bersyukur saya ini sudah selamat, saya memuji Tuhan karena Tuhan sudah datang untuk saya bersuka cita dan berterima kasih sekali saya sudah mendapat semua itu? Apakah kita hanya mau mendapat, tidak mau membagi? Yesus akan kembali lagi. Langit, bumi ini mungkin akan berubah, mungkin akan hancur. Ya, tergantung dari pandangan yang mana. Dan kita semua mempunyai pekerjaan yang harus dilakukan. Ada banyak jiwa yang harus dimenangkan.
Kita ini tidak punya waktu untuk merasa sakit hati sendiri, merasa perasaan kita tidak enak itu. Kita tidak punya waktu untuk memikirkan diri kita sendiri. Kita tidak punya waktu banyak untuk hanya melindungi, merawat egoisme kita. Kita masih ada banyak tugas yang perlu dilakukan untuk memenangkan jiwa-jiwa yang belum mendapat kabar baik seperti kita sudah dapatkan. Kita perlu belajar dari Yesus yang menanggalkan seluruh ego, kemuliaan, keagungan untuk melayani yang lain. Kita juga semua perlu belajar untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kita semua perlu belajar untuk mempelajari satu sikap tunduk sebagai seorang hamba. Yesus memikirkan kita. Yesus melayani kita. Dua teladan yang harus kita belajar untuk melakukan. Yang ketiga, Yesus berkorban untuk orang lain. Ayat ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Banyak di antara kita mengatakan kita ini adalah hamba. Kita ini adalah pelayan. Sampai kita harus membayar sesuatu. Kalau ada yang harga yang harus kita bayar, tiba-tiba kita ini mundur. Ada yang pengalaman yang saya pernah ketemu, ada yang mengatakan, saya akan melakukan apa saja demi Tuhan. Selama itu tidak menghabiskan banyak waktu saya tidak perlu banyak mengeluarkan uang saya. Apa saja pun saya mau lakukan. Apakah orang yang mengatakan gitu menunjukkan kepada Anda dan saya bahwa orang itu memiliki iman sejati? Atau dia hanya ikut-ikutan? Orang Kristen itu, maksud saya orang Kristen yang mau tunduk, orang Kristen yang benar-benar beriman, orang Kristen yang memiliki iman sejati tidak menghindari pengorbanan. Dia hidup, maksud saya dia itu adalah orang yang beriman sejati itu hidup untuk kemuliaan Tuhan dan juga demi kebaikan orang lain. Pelayanan yang tanpa harga yang harus dibayar itu biasanya tidak menghasilkan sesuatu yang memuliakan Tuhan. Jika Anda dan saya ingin menjadi berkat, bahkan ingin berkat, maka harus ada bahasa orang dalam pelayanan yang sesungguh-sungguh itu mengatakan harus melayani dengan pendarahan. Ya. Harus ada biaya yang dibayar. Dan kalau Anda lihat iman yang dimiliki oleh Kristus ketika di ayat 8 itu dalam keadaan sebagai manusia. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Coba lihat, ya nggak usah lihat ayat ini menjadi ayat yang untuk menjadi ayat untuk melihat orang lain lah. Biar ayat ini menjadi cermin untuk setiap kita secara pribadi. Ini coba kita renungkan dan coba kita bayangkan, coba kita selidiki setiap pikiran dan hati kita secara pribadi. Apakah kita ini memiliki iman yang benar-benar sejati? Coba bayangkan satu situasi, satu kondisi di mana kita dituntut untuk taat dalam apapun situasi itu.
Kita dituntut untuk setia, bahkan sampai seperti Kristus mati sampai di kayu salib. Apakah kita akan benar-benar taat dan setia seperti itu? Atau kita juga meragukan? Salib itu bukan sesuatu yang digantung di leher atau ditaruh di dinding. Salib itu adalah tempat menggantung penjahat yang paling rendah pada waktu zaman Romawi itu. Salib itu adalah penyerahan terakhir. Salib itu adalah bukti iman yang sejati. Dan Yesus tergantung di atas itu untuk Anda dan saya. Bagaimana dengan kita? Yesus satu teladan contoh yang sejati bagaimana seseorang bisa memiliki iman yang sejati. Yesus memikirkan kita. Yesus melayani kita. Yesus berkorban untuk kita. Bagaimana dengan kita yang mau mengaku memiliki iman sejati dalam Kristus? Tuhan kita yang memikirkan kita, yang melayani kita, yang berkorban untuk kita. Apakah kita juga mau menjadikan dia sebagai teladan kita dengan memiliki iman yang sejati, memikirkan orang lain yang belum terselamat, melayani orang lain, berkorban untuk orang lain? Apakah kita juga mau mempunyai iman yang sejati itu? Dari apa yang saya belajar dari Filipi pasal 2 ini, memikirkan orang lain, melayani orang lain, berkorban untuk orang lain, itu adalah bukti atau manifestasi orang yang memiliki iman yang sejati. Saya juga perlu jujur, ayat 8 itu kalau dijadikan sebagai cermin untuk melihat diri saya belum tentu bisa melakukan itu kalau saya berada di kondisi itu. Kalau saya belum masuk ke situasi itu, mungkin saya bisa dengan gampang menjawab, oh ya saya akan taat. Tetapi kalau saya berada dalam posisi itu, saya mungkin berpikir ulang. Makanya ini yang saya bagikan ini juga menjadi refleksi bagi diri saya sendiri, menjadi kaca, menjadi cermin untuk saya sendiri. Apakah sesungguhnya saya memiliki iman sejati? Dan ketika saya merenungkan semua ini, saya mendapat diri saya tidak memiliki iman yang sejati. Saya tidak benar-benar sanggup melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Justru itu, karena membuat saya sadar bahwa saya tidak sanggup melakukan itu, saya datang kepada Tuhan, merendahkan diri saya, dan dengan sungguh-sungguh memohon pengampunan dari Tuhan. Bahwa sesungguhnya saya tidak memiliki iman yang sejati. Tetapi Tuhan Yesus mau pikirkan saya, mau layani saya, dan mau berkorban untuk saya. Dan inilah paradoks utama dari semua ini. Semakin banyak Anda dan saya rela berkorban, semakin banyak Tuhan memberkati Anda dan saya kembali. Jadi tidak heran kalau kita ini mau belajar seperti Yesus, dan ketika kita sadar bahwa kita ini tidak sempurna,
Tuhan sendiri yang menyempurnakan. Itulah berkat yang luar biasa. Memikirkan orang lain, melayani orang lain, berkorban untuk orang lain. Itulah bukti atau manifest orang yang mempunyai iman sejati. Demikian sharing singkat saya sore hari ini. Semoga ini membuka pemikiran, membuka suatu wawasan atau gagasan dalam kehidupan kita. Terima kasih, saya kembalikan kepada host. Boleh tutup dalam doa dulu, Pak Pendeta Yu Tongse. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, sore hari ini kami belajar dari surat Filipi. Kami melihat pribadi Kristus yang mau memikirkan kita, yang mau melayani kita, yang mau berkorban untuk kita. Oleh karena itu kami bersyukur, kami berterima kasih. Di dalam ketidakmampuan kita, Kristus sendiri yang memampukan setiap kita. Di dalam iman kita yang kecil, yang tidak seberapa, yang tidak sempurna ini, Tuhan sendiri yang menguatkan iman kita. Bapa, kami ingin menjadikan Kristus sebagai contoh teladan hidup kita. Kami juga mempunyai keinginan untuk memikirkan orang lain yang belum dengar kabar baik. Kami juga mau melayani orang lain. Kami juga mau belajar untuk rela berkorban untuk orang lain. Tetapi seringkali kami tidak sanggup, kami tidak mampu, Tuhan. Tuhan, sore hari ini kami berdoa dan memohon Roh Kudus yang Engkau berikan kepada setiap kami, biarlah Roh Kudus yang menguatkan dan memampukan kami untuk menjadikan Yesus sebagai teladan hidup kami, Tuhan. Sehingga iman yang kami miliki itu bisa termanifestasi kepada orang lain. Kami memohon semua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mampukan dan kuatkanlah setiap kami. Amin. Ya, terima kasih. Luar biasa ya hari ini ya. Maafkan saya ya, tadi saya terlambat, Pendeta Yu. Ya, karena harus... Nggak apa-apa. Saya kangen lihat. Ngomong cucu ini ya, jadi repot ini ya. Susternya berhenti, jadi belum ada yang gantikan ya. Sampai akhir bulan ini ya. Teman-teman juga saya minta maaf ya. Bukan saya ini ya. Tapi saya percaya semua antusias ya. Semua bersemangat ya. Apalagi tadi kita sudah dikuatkan iman yang sejati ya, iman yang rela berkorban. Untuk siapa sih kita berkorban? Ya, untuk Tuhan terutama ya, karena di firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap jiwamu ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengasihi Tuhan ya. Karena apa? Karena yang lebih dulu kita harus sadar loh, yang lebih dulu mengasihi kita itu siapa sih kalau bukan Tuhan Yesus? Sampai hari ini kita masih boleh ada, kita masih boleh sehat, boleh bertemu ya di Zoom ini ya, boleh mendengar firman Tuhan. Itu karena apa? Karena kemurahan Tuhan. Ya, karena kebaikan Tuhan. Ya, oleh sebab itu kita yang sudah diselamatkan oleh pengorbanan Yesus, jadi kita harus juga berani berkorban untuk Tuhan. Amin ya. Karena di Matius 22 ayat 14, kita ini bukan hanya terpanggil, tetapi jadi orang pilihan Tuhan. Ya, tetap semangat, tetap eksis ya. Sekalipun hari ini kita hanya jumlah mungkin 15 orang ya. Tapi saya percaya 1-2 orang berkumpul, Yesus hadir. Ya, kita percaya kita dilawat Tuhan. Ya, apalagi Pendeta Yu itu luar biasa ya. Businessman ya dari Malaysia, kok bisa dipilih Tuhan? Nah, ini nggak ada yang kebetulan. Itu semua dalam rancangan Tuhan. Ya, oleh sebab itu, kalau kita sudah masuk di dalam koridor Tuhan,
Jangan pernah kita menolak, jangan kita pernah keluar dari jalurnya Tuhan. Karena di Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi hidupku dan terang bagi jalanku. Keluaran 19 ayat 5, jika kita dengar baik-baik apa yang telah kita dengar dari firman Tuhan dan kita menyimpannya, akan melakukannya, kita ini akan menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri loh dari segala bangsa. Mau nggak kita jadi harta kesayangan Tuhan sendiri? Harus mau, ya. Lihat pengorbanan Pendeta Hugh Tongjaya, dia tidak menolak kasih karunia Tuhan, bahkan dia jalankan. Bahkan sekarang sudah lulus belum Pak sekolahnya? Ada masa perjuangan dalam tesis, semoga tahun ini lulus. Nah ini ya, jadi jangan cuma jadi orang terpanggil, tapi jadi orang pilihan Tuhan, belajar firman Tuhan ya. Memang nggak mudah, asal mau apa? Buka hati buat Tuhan. Ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan, utus aku. Ya, seperti saya orang, siapa sih yang tahu saya orang apa sih? Saya orang bodoh, saya orang berdosa. Tapi Tuhan pilih, Tuhan ubah. Ya, ayo kita lakukan bersama-sama, bergandengan tangan, melakukan apa? Bagian kita untuk tetap melayani Tuhan. Ya, tetap semangat, karena yang lebih dulu melayani kita adalah Tuhan Yesus sampai hari ini dan sampai akhir hidup kita. Amin. Silakan Pendeta Ari Paat, boleh satu lagu, masih ada Pendeta Ari Paat? Ya, saya tadi sudah minta lagu ya. Satu. Shalom. Terima kasih. Shalom buat Bapak Pastor. Ari Paat. Ya, Pastor ya. Ipon. Shalom, boleh Pak. Ya, shalom. Shalom semuanya. Shalom buat semuanya ya. Shalom buat Pastor dari Malaysia mana Pastor? Saya dari Ipoh. Oh Ipoh. Iya iya. Oh ya. Ya puji Tuhan. I'm only you. I'm just a man. Help me believe what I could be and know that I am. Show me the stairway I have to climb, Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me a strength to do every day what I have to do. Yesterday is gone, Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. When you walk among men, well, Jesus, you know, if you're looking below, it's worse now and then.
still am. Violence and pride suffer my sin. Teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday is gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Di saat itu di Bukit Golgota, bukit sengsara, puncak derita yang kau alami. Dosa terhapus, dosa ditebus demi aku, demi semua di saat itu. Hari pun lalu, oh Yesus, dengarlah ratapanku. Kuatkan aku dan pimpinku di setiap waktu. Hari pun lalu, oh Yesus, mungkin esok bukan milikku. Tuhan tolong, Tuhan pimpin di setiap waktu. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday is gone,